Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Tech Corner Indonesia bareng aku Jaka, dan kali ini mau coba lagi nih untuk install Lighthouse di Huawei P40 Pro. Kalau di video sebelumnya aku udah cobain di beberapa device Huawei kayak di Mate 40 Pro, sukses ya. Terus juga dicoba di MatePad SI, itu juga sukses ya. Nah, sekarang kita coba untuk di apa namanya, di apa sih di Huawei P40 Pro. Nah, yang pertama aku akan download dulu Lighthouse-nya. Sebenarnya Lighthouse itu udah update ke beberapa versi terbaru ya teman-teman. Cuman karena aku nggak nyimpen, jadi ini harus download ulang. Aku biasanya nyari itu di XDA Developer ya. Jadi biasanya di Google XDA Developer, kemudian Lighthouse ya. Oke. Biasanya tuh ada tersedia ya. Kalau kita cari gitu ya, Huawei. Oke, kita cari beberapa. Ini agak susah ya, coba kita cari code nih. Lover, Lighthouse, GMS, Huawei. Keywordnya cukup banyak nih kita pakai. Oke, ini dia. Nah, biasanya aku pakai yang atas ini ya. Kalau misalnya teman-teman coba nyari sendiri, tapi biar gak pusing teman-teman, aku nanti akan taruhin di link description aja ya untuk file downloadannya. Nah, ini dia ada versi lama. Ini tuh kalau nggak salah di November tahun lalu ya keluar. Ini kita download aja. Oke, filenya ini sekitar filenya tuh sekitar 18 MB ya, jadi nggak terlalu berat ya. Kenapa kemudian Lighthouse ini sangat membantu? Karena memang dengan menginstal Lighthouse di Huawei kita yang memang tidak support GMS ya, itu kita bisa menjalankan beberapa aplikasi Google kayak YouTube, Gmail, Google Drive, Google Photos, dan lain sebagainya. Jadi ada alternatif lah. Tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman pengguna kayak P40 series, lalu juga Mate 30 series, itu bisa loh dipasangin GMS, tapi memang juga ya nggak akan berjalan selancar ketika menggunakan native GMS di perangkat-perangkat Android lain. Oke, kita udah download nih, kita langsung install aja nih. Oke, kita install. Nah, biasanya nanti tanda bahwa ini berjalan adalah ketika Lighthouse ini bisa menginstal aplikasi berikutnya yang disebut dengan Lighthouse X ya. Jadi Lighthouse EX gitu ya. Kalau kita akan buka, kita allow all time. Nah, ini dia. Jadi kalau teman-teman ketika mencoba menginstal Lighthouse X ini, Lighthouse, dan muncul ini berikutnya setelah Lighthouse di open, ini artinya pemasangannya berhasil ya untuk tahap pertama nih. Nanti kita akan proses login untuk berikutnya. Oke, allow, dan kita install. Nah, ini dia ya. Biasanya setelah selesai Lighthouse X, itu akan muncul halaman untuk login ke akun Google kita. Tahap kedua, jadi tadi setelah Google itu muncul, teman-teman jangan login ya, tapi keluar dulu, lalu ke setting, ke apps, lalu cari Lighthouse yang ini, lalu teman-teman klik yang tanda ini. Oke, back. Kita coba lagi, back. Nah, oke. Jadi teman-teman harus bisa sampai ke sini ya, ke Lighthouse settingnya ya. Lalu tahap berikutnya adalah buka device registration. Lalu di bagian current profile ini, teman-teman harus ganti ke Google Nexus atau ke Motorola G ya. Aku biasanya pakai yang Google Nexus ya. Oke. Kenapa harus diganti? Karena kalau teman-teman tidak ganti, ini akan susah untuk login, atau ketika login di akun Google teman-teman akan error. Tapi sebenarnya di versi terbaru ini udah nggak bisa dilakuin lagi teman-teman. Ini karena masih versi lama. Tapi nanti kita akan
upgrade ya di video berikutnya ya untuk lighthouse-nya. Ini kebetulan pakai lighthouse yang awal-awal ya. Oke, nah udah, nah baru setelah sekali lagi current profile-nya diganti ke Google Nexus ini ya teman-teman, baru teman-teman add account dan Google atau dan login, maksudnya menggunakan akun Gmail teman-teman, sign in seperti ini, lalu silahkan masukin akun Gmail teman-teman. Aku mau login sebentar dan nanti kita lanjutin ya. Nah oke teman-teman, jadi oke teman-teman, ini udah berhasil ya, satu account ini udah terregistrasi, udah masuk. Nah kalau misalnya teman-teman mau nambahin akun lagi, langsung saat itu juga ya. Jadi jangan dikasih jeda, karena biasanya kalau nanti ada jeda dan kita nggak login langsung, itu biasanya akan gagal ya untuk login akun kedua ya. Nih aku mau login akun kedua dulu. Nah oke teman-teman, ini aku udah login 2 akun sekaligus ya di Lighthouse. Tahap berikutnya adalah kita harus menginstal aplikasi-aplikasi Google ya untuk menguji apakah login kita berhasil ya. Aku biasanya pakai Aurora Store ya. Oke. Supra Store. Jadi aku biasanya Aurora Store untuk mendownload aplikasi-aplikasi dari punyanya Google ya, karena memang Lighthouse ini tidak bisa membuat atau menjalankan yang namanya apa sih kita sebut Google Play Store ya. Jadi minusnya memang itu Google Play Store tidak bisa jalan, sehingga alternatifnya adalah kita menggunakan yang namanya Aurora Store. Oke, Aurora Store bisa di Google aja teman-teman, nanti aku kasih linknya aja di description. Ini udah. Oke, next kita grant, save, kita allow, ini juga kita allow, dan finish. Oke, kita anonymous aja. Nah ini dia, jadi mudah bisa kebuka nih Aurora Store. Nah kita akan coba untuk download aplikasi YouTube ya saja yang mungkin paling dibutuhkan. Oke, searchnya nggak berfungsi nih. Kita cari manual saja di sini. Oke, kita cari yang paling populer mungkin, atau Google. Kita lihat. Oke, karena ini proses pencarinya ternyata nggak tersedia ya. Oke, kita cari saja popular apps. Kita lihat, kita harus cari. Kemarin memang di forum juga sempat ada yang cerita kalau pencarian aplikasi di Aurora Store itu tidak berfungsi lagi. Apakah benar? Oke, benar. Jadi caranya kita harus cari aplikasinya yang sekiranya terkait ya. Oke, aplikasiku cuman ini. Di mana ya? Kategori kita buka saja di video. Oke, ini udah ada YouTube ya, YouTube Studio. Oke, Premium Apps. Oke, kita download ini aja yang paling nearby. Biasanya nanti akan ada aplikasi-aplikasi terkait lain ya. Oke, similar apps. Kita buka, pilih Disney. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan situasi seperti ini ya, katakan, maka yang bisa teman-teman lakukan adalah tidak lagi download di sini ya, di apa sih namanya nih, di APK, di Aurora Store ya, karena ternyata pencariannya tidak berfungsi. Jadi yang harus kita cari adalah teman-teman bisa
langsung menggoogle saja ya aplikasinya. Jadi aku akan google aja di sini. Oke, google.com, tetap aja buka Google. Kita cari aja YouTube APK. Oke. Oke, ada di APK Pure nih. Terus kita lihat aja nih, kita download ini untuk APK. Oke, besarnya sekitar 141 MB ya. Nah, agak kecewa sedikit ya karena ternyata Aurora Store udah nggak berfungsi lagi ya. Padahal kemarin tuh sangat membantu sebenarnya untuk mencari aplikasi-aplikasi Google ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita masih bisa dibantu dengan cara browser aja ya, via browser aja seperti ini. Oke teman-teman, jadi ini akhirnya berhasil ya login di YouTube ya, di Huawei P40 Pro dengan menggunakan Lighthouse. Jadi ini teman-teman bisa lihat nih. Oke, jadi akunku udah masuk nih, akun 1, baru ada akun 2 ya. Jadi ada 2 akun yang langsung bisa masuk dan ini tuh berjalan normal ya, seperti layaknya kita menggunakan Google Mobile Services pada umumnya. So kalau kita putar nih ya, aku mau coba putar videoku. Oke. Nah ini, jadi berjalan normal ya, seperti tidak ada kendala apapun. So itu dia teman-teman. Nah tinggal sekarang mungkin mau nyari aplikasi-aplikasi lain ya yang diperlukan, tapi pastikan nggak semua ya, sekali lagi harus harap diingat, nggak semua aplikasi bawaan Google itu bisa dioperasikan ya di di Lighthouse ya. Gmail masih bisa. Oke, ini kita proses download, cuman agak lemot ya kalau di APK Pure. Oke, jadi ini kita download Google dan nanti kita coba install ya. Tapi yang pasti kalau pengalaman, kalau teman-teman lihat di video sebelumnya di Huawei Mate 40 Pro itu semua lancar jaya ya. Maksudnya kayak aplikasi seperti YouTube, YouTube Studio, Gmail, apalagi ya, Google Drive, Google Photos, Maps masih belum ya kalau kemarin. Tapi kira-kira semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke teman-teman, jadi itu dia ya. Kalau nanti perlu video aplikasi-aplikasinya aku taruh di link description ya. Harapannya sih aku bisa naruhin tuh yang versi terbaru dari Lighthouse, jadi nggak terlalu banyak perlu setting-settingan ya, karena terakhir aku cek versi terbaru tuh udah nggak perlu ganti current profile-nya ya, jadi bisa pakai otomatis dia nanti secara default ya, dia akan tersetting secara default, jadi enak ya, nggak perlu digonta-ganti lagi kayak tadi aku lakuin. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai versi yang agak jadul kayak yang aku pakai ini, yang 2022 dirilis di November, sekitar November ya, Oktober November ya, gak apa-apa ikutin cara yang ini ya. So thank you buat yang udah nonton, have a nice day, see you di video berikutnya, bye bye.